Itu Pak lagunya. Kayak videonya ini Mas, yang di video itu ibu-ibu kan bukan namanya. Oh, nah. Mungkin Bapak melihat yang terakhir. Oh, berarti bukan itu ya? Bukan. Bang Kamal kampanyenya menggunakan Nasdem. Amal. Iya. Partai lain Setiap- masih ada loh Bang. Gini. Nah, itu kan jaringan pengaman sosial lah ya. sosial. Pengaman sosial seperti pembagian sembako, alat kesehatan untuk pencegahan COVID-19 itu kan sesuai dengan aturan undang-undang dan itu belum calon. Ya waktu itu Belum belum. calon. Artinya beliau bertindak selaku wali kota Batam. Belum penetapan kan? Belum, masih itu jauh itu. Berarti diakui pernah melakukan itu. Bentar, Mas. Kalau wali kota harus Betul. dong. Iya, Kalau iya. wali kota harus. Kenapa? Loh, masyarakat Masa nggak bagi-bagi sembako gitu ya? Iya. Iya, jangan. dan itu menjadi kesepakatan bersama Forkopimda. Betul. Tidak bisa wali kota memutuskan sendiri, semua diputuskan bersama-sama. Iya. Akan ada pembagian sembako melalui berapa jalur, melalui berapa termin kan gitu. Itu sudah ada keputusan bersama Forkopimda. Bukan wali kota sendiri. Tapi di pelaksanaan kemarin bahkan yang viral itu malah video-video yang didokumentasikan, kemudian yang dapat bantuan suruh nyebut terima kasih Pak Wali Kota gitu. Oh, itu pandai-pandai mereka sendiri dong. Kita malah justru nggak ngerti. Iya. Nggak tahu, tiba-tiba ada yang memviral-viralkan seperti itu. Jadi bukan bagian dari Iya, ya. mungkin bukan- saking senangnya masyarakat mendapatkan di tengah pandemi mereka mendapatkan Butuh, bantuan pasangan dari butuh. itu kan. Karena saat itu kan banyak yang tidak perusahaannya ditutup, Tutup, pengurangan pekerja dan lain sebagainya lah ya. Sehingga ya ketika mendapatkan sembako tentu mereka mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada siapa? Ya masa akan kita disebutkan seluruh Forkopimda kan tidak mungkin lah. Ya pasti wali kota Wali kota, Batam. ya. Dan saat itu mohon bisa dicatat bahwa itu belum waktunya kampanye, belum ada tahapan. Iya. Itu masih murni sebagai wali kota Batam dan wakil wali kota Batam. Oke. Kalau dikaitkan dengan pilkada ya salah sendirilah. Kenapa dikait-kait? Iya. Silakan saja. Mas Agus mau nanya, atau Mas Pur mungkin mau nambahin? Nambahin, Tadi Mas sempat Pur. ini. Ya kalau bicara tentang apa ya tadi, saya teringat Permendagri 64 tahun 2020 itu memang mengatur bagaimana APBD di masa pandemi itu difokuskan ada 3, yaitu untuk jaring pengaman sosial, perbaikan dan pertumbuhan ekonomi perbaikan perekonomian sama kesehatan. Nah, terkait dengan cara meskipun ada payung hukumnya untuk melakukan jaring pengaman sosial, di situ ada bagi-bagi sembako dari pemerintah sebagai kebijakan, tetapi yang kami soroti adalah supaya itu tidak menjadi politisasi kebijakan, karena itu kalau beliau tadi bilang menjadi keputusan Forkopimda itu, tetapi ternyata ada sebagian ya yang mengeklaim dari mana, tetapi itu sebuah kebijakan perseorangan, padahal itu kebijakan kolektif ya. Tapi yang memang tidak dibenarkan adalah mengeklaim terus menempeli stiker ini bantuan wali kota, terus ada. Saya pikir teknis seperti itulah yang menjadi permasalahan di lapangan, Ya. Pak. Cuman Itu yang Tapi gini juga. belum ada pendaftaran, belum ini kan. meskipun Gini. itu politisasi kebijakan nggak bisa, Pak, seperti itu. Hal ini gini, pertama belum tahapan. Yang kedua, ini berlaku di seluruh Indonesia. Ya. Seperti itu. Tidak hanya Batam. Termasuk yang disampaikan Mas Pur tadi tentang penempelan stiker. Kalau tidak ditempeli, masyarakat akan tanya dari mana ini gitu. Bahkan ada yang begini. Mbah, ini ada bantuan sembako dari COVID-19. COVID-19 itu siapa? Didoakan semoga Covid panjang Semoga umur. Ini Ampun, artinya Mbak. apa? Harus ada identitas jelas siapa Iya. yang ini bantuan dari siapa, dari mana. Paling enggak ini bantuan dari pemerintah Kota Batam. Ya pemerintah Nggak Kota usah Batam nyebut namanya, kan wali kota dong. Wali kota dan wakil wali kota lah. Kalau tidak seperti itu orang bingung juga. Ini dari mana ini? Jangan-jangan ada yang itu kasusnya kan ada juga
yang apa itu mengasih bingkisan ternyata prank gitu kan. Ya. Sehingga dibully oleh banyak orang. Ya Kasus seperti itu. Untuk mengantisipasi itu, hampir seluruh kepala daerah melakukan hal yang serupa ya. serupa. Ya, ini terkait dengan money politik ya. Tadi kan tingkat partisipasi, terus money politik. Penerima dan pemberi uang dalam Pilkada tahun 2020 ini bisa dijerat pasal pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 72 bulan. Pemberi dan penerima. Ini mungkin izin kalau bisa besok kita bisa jadi HL nih. Ingetin masyarakat bahwa penerima dan pemberi uang dalam Pilkada tahun ini itu bisa dijerat hukuman penjara 72 bulan. Ini merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pada pasal 187A ayat 2. Ini harus jadi komitmen bersama nih kayaknya. Ya, karena kalau sampai termakan money politik, tentu mengorbankan. Kalau ini cuma 3,5 tahun nih sekarang kan? Iya. 3,5 tahun ke depan. Artinya pemilih 3,7. 3,7. Karena 2024 pemilihan lagi. Kebetulan tanggal 10 besok semua paslon ada KPK turun, Menteri Dalam Negeri turun, di Radisson itu kita diundang juga, beliau juga diundang untuk penandatanganan fakta integritas tentang pemilu yang bermartabat atau apa itu. Makanya sebenarnya apa yang Bung ingatkan tadi juga kita juga concern itu, tidak akan melakukan itu. Ya sepakat ya, sangat sepakat kita tidak akan money politik. Dan masyarakat kita semua sama-sama ikut mengawasi ya. Ikut mengawasi. Kalau ada yang memang ada sebagian masyarakat yang mungkin kok tidak diserang saya ya. Itu ada juga lah ya. Diserang Mas? Membuka diri gitu. Membuka diri, menerima serangan fajar gitu. Ya bercandanya kan begitu. Ya berarti pintunya harus dibuka lebar-lebar. Tapi hati-hati ternyata di situ. Ternyata ya. Song nanti tangkap masuk penjara. Iya. Oke, soal money politik sepertinya sepakat dari dua pasangan calon. Memang harus anti. Tadi Bang Kamal sampaikan sepertinya kalau ngomong soal money politik tahun ini pengaruhnya nggak terlalu besar. Gitu. Tapi apa sih yang dilakukan tim Pak Rudi, Pak Amsakar agar mungkin gimana ya biar nggak kena Bawaslu ya. Agar milih Pak Rudi dan gimana ya? Itu sudah diatur. Enggak, nanti gantian ke Mas ini, Mas Pur. Mas Pur semangat. Ya, saya pikir gini, kita harus memaknai pilkada itu sebagai pesta rakyat, pesta demokrasi yang harus kita lalui dengan hal-hal yang tidak melanggar lah, hal-hal yang tidak baik. Sekarang untuk apa sih hanya dapat uang 100, 200 gitu, tapi kita akhirnya terbeli. Maka kami di Pilkada 2020 ini memperbanyak turun ke masyarakat, menyapa masyarakat untuk sosialisasi, memperkenalkan paslon dan menyampaikan program-program unggulan paslon agar masyarakat itu tidak salah pilih gitu. Tidak salah pilih dan tidak terpengaruh dengan hal-hal iming-iming yang menurut kami tidak benar. Lah, dari banyaknya turun ke masyarakat, banyak masyarakat yang memang menyampaikan keluh kesahnya apa semua gitu. Dagangan masalah lah intinya seperti itu. Dan itu kami rasakan yang paling banyak turun ya paslon kami. Hampir setiap hari itu sampai 10 acara, 10 kegiatan. Loh, dagangan masalah itu kan waktu pemilihan wali kotanya Pak Rudi juga, Bang. Gimana jadinya? Lah ya, artinya kita kan harus mensosialisasikan tahapannya sosialisasi atau berkampanye. Meskipun sebenarnya kampanye saat kali itu agak repot. Iya. Repotnya karena aturan PKPU-nya sangat ketat, terus ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Pertemuan tatap muka tidak boleh lebih dari 50 orang, dibatasi, sehingga sebenarnya capek juga. Gitu. Satu tempat 50 gitu. Tapi itu kita lakukan. Kenapa? Karena kami ingin paslon kita itu benar-benar bisa bertemu dengan masyarakatnya, bisa menyapa dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat itu ketika mau menentukan pilihan dia tidak salah pilih. Gitu. Jangan sampai ada istilah satu hari berapa tempat bisa? Pernah itu satu hari 18 tempat. 18. Satu hari. Sekarang rata-rata ya 5-7 tempat yang harus didatangi oleh kita bikin. Andai paslon tidak bisa hadir,
kita wakili oleh tim-tim kita ini. Ya mau tak mau karena tahapannya seperti itu, peraturannya seperti itu, ya kita lalui lah. Kalau di timnya Bang Kamal praktis lebih mudah menurut saya, karena incumbent ya. Saya bayangin di timnya Pak Lukita, tapi meskipun incumbent aja 18 kali loh Pak Rudi. Kalau kuantiti kami besok Minggu itu malah ada 20 titik. Kita roadshow di Nongsa, habis itu Beduk. Ada 20 titik Pak kita. Tapi memang start jam berapa? 20 titik berarti satu titik berapa menit? Start jam 8. Satu hari 24 jam. Ya kebetulan begini, teknis kita kan bagaimana cara masyarakat yang intinya begini, banyak masyarakat yang mengharapkan ingin kenal Pak Lukita, ingin kenal Pak Basit, itu minimal tahu saja. Kita paling perkenalan sementara, tapi masyarakat untuk selebihnya kita berikan program itu dalam bentuk tertulis, kita bagi-bagi begitu. Jadi teknisnya sebelum Bapak turun ada tim advance dulu yang sudah memberikan pengenalan, Bapak datang di acara inti, habis itu dikelilingkan gitu. Istilahnya dikelilingkan gitu Pak, dirotsokan gitu. Jadi kita bisa banyak tempat. Kalau di tempatnya Pak Rudi bukan mengenakan lagi, tapi tempatnya Pak Lukita masih memperkenalkan dulu. Gimana nih Bang? Waktunya udah mepet nih Bang. Ya itulah kami kan resiko bukan incumbent. Jadi kita harus menyadari posisi kita seperti itu. Nah, kalau melihat memperkenalkan ini ya memperkenalkan program, ya memperkenalkan orang ya. Jadi jangan dianggap memperkenalkan introduksi awal enggak. Tentu mereka sudah kenal lah. Iya, kan sama-sama ada kendala nih kan, sama-sama ada kendala. Cuman terbatas, waktunya lebih panjang. Tapi kampanye daring gimana? Dilakukan juga? Dilakukan juga. Iya, itu harus itu. Udah sekarang dulu bilang enggak begitu. Ya setelah saya dapat dari Tribun ya, setelah dari Tribun menginspirasi. Kalau di kami memang dari awal kita sudah dapat masukan dari kawan-kawan. Sebagai ketua tim pemenangan, kami bentuk juga divisi yang menangani khusus kampanye virtual. Itu sudah berjalan sambil faktual, kita virtual juga seperti itu. Dan menurut kami sampai sekarang hasilnya efektif juga. Efektifnya kita bisa menyapa milenial, kita bisa menyapa para pekerja yang memang waktunya agak susah, karena mereka dari pagi bekerja terus sampai sore, terus malamnya istirahat, tidak bisa mengadakan pertemuan, itu kita sapa melalui virtual. Seperti itu. Kalau itu sudah berjalan lah. Intinya kita dari Paslon Ramah ini selalu mengikuti tahapan dari yang telah ditetapkan oleh PKPU dengan baik, mengikuti aturan yang ada, dan berharap masyarakat mengetahui, masyarakat bisa menentukan pilihannya tanpa seperti istilah membeli kucing dalam karung lah. Tapi bukan pasangan Anda ya, pasangan kucing dalam karung lah ya. Saya harus jawab ini. Karena hanya dua ini. Pokoknya kalau dua ini, jadi istilahnya begini, kalau ada baliho rusak di sampingnya ada baliho yang satunya, pasti yang dituduh itu. Nah, ini harus selalu dikonfirmasi. Tapi kami tidak pernah merasa menuduh. Sama. Jokowi dulu waktu yang kedua mesti ngomongnya jualan kampanye jangan beli kucing dalam karung ya. Ya kan otomatis menuduh yang sebelah kan. Karena cuma pilihannya cuma dua. Nah, tapi kan harus dilihat dari realita lapangan. Artinya gini, kita turun ke masyarakat dengan jumlah acara yang begitu banyak, begitu padat. Ini juga sesuatu hal yang ya anggaplah berat juga. Tapi karena kita ingin agar masyarakat tidak keliru gitu, maka itu ya kita lakukan meskipun berat. Di tengah pandemi corona loh, kita harus ketemu dengan orang banyak, ketemu terus apa semua. Tapi protokol jalan. Protokol harus jalan, karena di saat kampanye atau sosialisasi paslon itu kan ada Bawaslu, ada polisi kan, ada tim pengamanan yang memang mengamankan. Kalau tidak sesuai akan dibubarkan saat itu juga. Dan itu selama ini tidak ada pembubaran ya berarti sudah sesuai dong gitu. Kalau menurutku, ini menurut saya ya Mas, memang kampanye daring itu justru malah bisa meningkatkan tingkat partisipasi kalau masing-masing calon itu benar-benar menggarap situ ya. Iya, serius gencar betul karena beberapa
nggak tahu kalau di surveinya di internal itu banyak nggak yang mereka tuh milih itu tahu pasangan tuh dari mana? Kalau mungkin dari Bang Kamal pernah ada nggak survei? Ada. Ya maksudnya mereka tuh milih Pak Rudi itu dari mana? Dari sosial media, dari koran, dari tatap langsung. Pertama dari tatap langsung. Ini yang paling masih paling besar tinggi. Paling besar itu. Yang dua dari gambar. Itu gambar ya. Spanduk, baliho dan macam-macam itu. Gambar, masih efektif ya? Masih efektif. Yang ketiga melalui virtual itu. ya? Melalui medsos lah. Jadi sosial media itu yang ketiga malah ya Bang ya. Iya. Kalau Bang, tapi yang paling penting itu memang tatap muka itu. Iya. Tatap muka itu menjadikan masyarakat bisa lebih dekat, masyarakat langsung tahu, masyarakat bisa bertanya, paslon bisa menyapa kan gitu. Kalau tidak banyak tatap muka ya kita nggak tahu juga gimana. Ya kalau kami menggunakan secara persentase tatap muka menjadi menjadi yang tertinggi ya. Tetap ya sama tetap ya. yang tertinggi. Tetapi begini, saya kalau melihat kalau kami memang menggunakan semaksimal mungkin ya masa-masa kampanye ini karena memang berbeda dengan yang sebelah itu dulu. Sebenarnya seharusnya nggak perlu kampanye 10 tahun itu nggak perlu kampanye karena udah terkenal ya. Nanti nggak perlu kampanye biar menang gitu. Justru ya aja. Caranya begitulah. Dulu saya masih ingat Ramah itu punya program ingin berkantor di kecamatan per 1 bulan gitu mutar gitu. Ya sayang sebenarnya kalau itu dilaksanakan bagus tapi program yang sudah dibentuk itu tidak dilaksanakan. Saya malah bertanya ke Pak Kamal kenapa program Ramah itu banyak dari awal yang nggak dilaksanakan itu justru saya mau bertanya itu. Contohnya berkantor di tiap kecamatan. Kalau sekarang ini kami punya program akan berkantor dari Pulau itu Pak, nanti mutar kita Pak. Jadi ada kantor mobile. Kalau ada tol laut itu kantor wali kota lah. Maksudnya kalau nanti ini gitu. Jadi kita menyapa masyarakat, banyak masyarakat hinterland itu yang nggak punya, barangkali nggak punya, susah mempunyai KTP terus membuka perbankan, kesehatan itu nanti. Kita ada punya program itu keliling pulau-pulau Pak, karena 98% Batam itu kan perairan ya, laut ya. Makanya kita menyatukan itu. Kalau Pak Jokowi punya tol laut, kita punya kantor wali kota mobile gitu nanti. Kalau dulu beliau ini kan punya program kantor wali kota ingin berkantor di kecamatan tiap bulan, tapi enggak tahu kok enggak terlaksana. Jadi mungkin teknisnya beda mungkin. Coba saya tanyakan dulu lah. Iya, atau mungkin udah ngantor nggak kelihatan ya. Batam ini wilayah geografisnya tidak terlalu luas, artinya dalam waktu 1 hari semua bisa dijangkau. Kita itu kalau berputar Batam dari Sekupang ke Nongsa ke Batu Ampar ke Tanjung Uncang itu 1 hari tidak sampai. Kelar lah itu ya. Kelar. Yang mainland ya. Ya, yang mainland. Yang pulau-pulau itu di sana kan sudah ada perwakilan dari masing-masing kantor kelurahan dan juga ada RT RW sebagai pelayan masyarakat yang paling dekat dengan mereka. Artinya melakukan hal-hal seperti memindahkan atau berkantor di masing-masing kantor kecamatan itu menurut hitungan kami tidak efektif. Memang dulu pernah dimasukkan dalam visi misi, tetapi setelah dilaksanakan tidak efektif karena kita saya melihat melihat dan merasakan mobilitasnya Pak Rudi itu tidak, sebagai wali kota tidak perlu berkantor seperti itu, pakai handphone dan langsung menyapa ke masyarakat. Gitu. Maka programnya itu setiap hari ada turun ke masyarakat, baik Pak Wali Kota maupun Pak Wakil Wali Kota. Gitu. Itu malah lebih efektif. Kalau hanya berkantor, orang tak mau ke kantor juga repot juga. Gitu. Kantornya di mobil ya. Ada pertanyaan Mas? Iya. Ya, ada pertanyaan Bang. Iya. Nanti wah ternyata kita udah hampir 1 jam. Ya kita ke pertanyaan deh. Dari siapa nih? Ferencia Olive. Ya. Ferencia Olive. Rata-rata teman saya memilih golput. Alasannya karena nggak tahu siapa aja paslonnya. Waduh. Sudah maksimalkah selama ini kinerja tim pemenangan untuk menyentuh anak muda? Ya mungkin Ferencia aja mungkin yang enggak ini ya. Atau saya minta tolong Mbak Ferencia untuk kawan-kawannya supaya enggak golput lah ya. Saya ada jawaban ini. Gini, ternyata kampanye virtual itu tidak semudah yang kita omongkan. Apa Bang sulitnya? Sulitnya itu masyarakat itu juga tidak terlalu menyukai kampanye virtual. Gitu. Andai kita bikin
penyampaian gitu kan. Yang hadir ya 2-3 orang kan begitu. Sementara kondisi yang dipertanyakan tadi kan bagaimana anak-anak muda ini. Anak muda itu kan bisa mereka minta bertemu langsung, berkumpul, terus melakukan hal-hal yang andai mau berpolitik yang gembira, politik yang senang gitu kan. Itu kan untuk pandemi ini kan susah untuk dilakukan. Kalau kita kumpulkan banyak-banyak tidak diperbolehkan. Kita buat kegiatan-kegiatan yang melebihi dari protokol kesehatan, aturan tak boleh juga. Jadi ya mungkin kami harapkan pandai-pandailah anak muda, kalau memang mau bergabunglah di milenial ramah. Oke. Mbak Ferencia Olive ya. Bergabung sama kami. Nanti kami kasih advokasi. Bergabung ya, tidak milih ini ya. Mas, kalau Mas Pur mungkin bisa menjawab Mbak Ferencia. Kalau saya lebih ke substansi kenapa anak muda itu kurang begitu greget ya untuk dalam pilkada. Karena apa yang ia inginkan itu tidak terfasilitasi. Oleh karena itu kami pasangan Lukita Basit memfasilitasi apa yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah, yaitu peningkatan anggaran supaya mereka itu bakat seni mereka itu bisa tersalurkan. Contohnya tadi Kanpora kita anggarannya kecil sekali. Bagaimana kita bicara? Ya, tadi sudah disampaikan. Iya, sudah saya sampaikan, tetapi ini saya tekankan kembali. Karena memang sangat penting anggaran itu, Pak. Kalau tidak ada anggaran tidak bisa. Gini, memang terkait dengan anggaran, apa yang disampaikan oleh Mas Pur tadi, cara melihatnya tidak seperti itu. Cara melihatnya adalah bagaimana mengefektifkan anggaran yang ada. Kita bisa melihat membuat perbandingan di daerah-daerah lain. Batam ini APBD-nya saja 2,9 triliun. Anggaplah 3 triliun lah gitu ya. Gampangnya 3 triliun. Di Surabaya itu 11 triliun. Ya. Kota Surabaya. Kota Medan itu 7 triliun. DKI Jakarta itu 91 triliun. 91. Gitu. Nah, dengan dana itu yang memang dibagi 60%, 40%, dana tetap dan tidak tetap, belanja langsung dan tidak langsung, ini luar biasa menurut saya. Bagaimana seorang wali kota bersama dengan DPR itu menganggarkan dana segitu dengan pembangunan pembangunan Kota Batam yang benar-benar bisa dilihat. Ini menurut saya luar biasa. Maka wajar dong ketika Pak Haji Muhammad Rudi itu mendapat penghargaan wali kota terbaik. Gitu. Karena anggarannya segitu. PAD-nya 1,5. Ya. APBD-nya sekitar 3 triliun. Kalau kita bandingkan dengan DKI 91 loh. Ya. DKI itu 91 triliun setahun. Coba. Medan itu 7 triliun. Surabaya itu pakai skala prioritas berarti. Ya, artinya skala prioritas dong yang harus dilakukan gitu. Maka wajar andai Kanpora masih kurang. Sekarang dinaikkan tahun ini untuk dimasukkan dalam visi misi cabang-cabang olahraga. Itu semua mendapat perhatian khusus. Gitu. Karena mungkin sudah waktunya juga seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain nih, ada beberapa pertanyaan, nanti ini dulu. Dari Noviana Larasati. Gini mas tim pemenangan, ada satu mas, satu abang sebenarnya. Mungkin menurut pandangan saya sebagai milenial, pilkada ini mungkin hanya ajang menebar janji. Dan para milenial banyak tahu dengan hal seperti itu. Bagaimana pandangan dari para tim pemenang untuk membalikkan fakta itu? Mas Pur dulu. Iya. Tidak hanya menebar janji ya. Ya, bukan janji-janji palsu. Begini, kan memang kita harus ngasih janji ya. Ngasih janji ya. Kalau nggak ngasih janji terus bagaimana kami mau memberi tahu ya? Kita beri janji. Mungkin maksudnya janji palsu gitu ya. Mungkin janji palsu. Sering di PHP itu Noviana ya. Apalagi membalikkan fakta itu ya. Berat sekali bahasa itu. Membalikkan fakta. Gimana Mas Pur? Kayaknya Pak Lu kita akan banyak membalikkan fakta ini kayaknya. Ada lagu kau yang berjanji kau yang mengkhianati, tapi pasangan Lukita Basit insya Allah enggak. Memberikan janji dan bukti gitu. Tetapi memang begitu, Pak Lukita kan memang track recordnya kan juga pernah memimpin Batam ya, meskipun bukan di wali kota, tapi memang memberikan bukti
taruhlah janji Pak Lukita akan mengangkat perekonomian menjadi 7%. Itu terbukti saat Pak Lukita memimpin BP Batam itu, waktu beliau memimpin itu dari 1 tahun sekian bulan itu mengangkat digit pertumbuhan ekonomi. Nah, bagi kawan-kawan yang kurang begitu paham apa sih digit ekonomi bisa naik, karena dengan satu digit saja naik berarti itu akan berimplementasi penambahan tenaga kerja, Pak. Ini yang apa pilkada tahun ini masih jualan janji 7%. Jangan janji begitu, Pak. Ya, memasukkan itu visi. Ya. Maksudnya tetap 7%. 7%, Pak. 7%. Tinggi, Pak. Padahal si Sri Mulyani kemarin bilang Indonesia masuki masa resesi. Ya, Pak Lukita mungkin manusia super. Ya, silakan nanti masyarakat mau percaya atau enggak. Kita kembalikan ke masyarakat. Tapi Pak Lukita juga pernah, kalau tadi beliau Pak Rudi juga dapat penghargaan. Pak Lukita juga pernah dapat penghargaan di acara di Jakarta juga. Beliau berinovasi menaikkan pertumbuhan ekonomi itu sebagai kepala BPT juga seperti itu. Sama juga kita sama-sama mendapatkan penghargaan. Mas Agus juga pernah dapat penghargaan. Iya, penghargaan apa, Mas? Suami setia. Lanjut yang lain. Kita lebih dari 1 jam lebih dikit nggak apa, kita tapi harus jawab nih, takutnya nanti ngambek nanti. Budi Sildra, pemilih pemula sebenarnya kedekatannya dengan dunia politik sebenarnya masih minim. Maksudnya pemilih pemula sebenarnya kedekatan dengan dunia politik sebenarnya masih minim. Oke. Sementara informasi proses politik yang berkarakter masih minim. Bang, nggak mendekat nih dengan pemilih pemula nih, Mas Lebih. Mas Agus. Oh, tadi maksudnya itu kan sebenarnya kan pemilih pemula itu dengan partai politik, dengan politik itu masih jauh lah. Pengetahuannya segala macamnya, intensnya gitu loh. Jadi yang ditanyakan kenapa nggak mendekat dengan pemilih pemula ya. Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab. Sempat dijawab di Mas Pur, Bang Kamal juga sempat nyebut ya. Tetaplah ada ya. Mendekatin dengan pemula. Pasti. Ya, padahal di situ suara pemilih pemula ada 20%. 22%. Ya. Mas Agus dari Neo Am, menurut tim SES seberapa urgent generasi milenial wajib terlibat di pilkada? Bang Kamal, gantian. Kalau kami mewakili tim pemenangan ya 100% wajib ya. Untuk pendidikan. Pendidikan, karena pemuda atau generasi milenial kan kemudian akan menjadi estafet kepemimpinan. Jadi mau tak mau, dan begini loh, politik itu kan jangan menganggap politik itu jelek. Kita hidup di Indonesia ini mau tak mau bersilaturahmi, dan politik itu baik karena menjaga keberlangsungan manusia hidup untuk tatanan yang lebih baik dunia dan akhirat. Itu sebenarnya politik. Kalau ada hal-hal yang nggak baik ya tentu itu bukan politik dalam tanda petik yang benar gitu. Anggaplah itu oknum lah. Kalau milenial udah nggak peduli, siapa yang melanjutkan pemerintahan gitu kan. Seperti itu. Jadi Mas Pur ada tambahan? Kami ya sama, very urgent lah ya. Kalau bisa mau bergabung dengan kami ya kami persilakan, welcome, datang kami ke rumah pemenangan kami di Greenland, silakan di depan Empang itu. Kalau menurut saya begini, sediakan 1 mangkok bakso untuk datang ke sana. Karena bersampingan dengan seperti itu. Kalau milenial mau bergabung itu lebih baik berpolitiklah secara gembira. Gembira itu artinya berpikir positif, positive thinking, terus tidak sedih lah gitu. Gembira dan tidak usah marah-marah. Harus ramah-ramah. Emang ada yang marah-marah, Bang? Ya kalau tidak gembira kan marah-marah biasa. Oke, lanjut lagi. Ini bukan tanya nih. Ini warning ini. Hati-hati milenial menjadi sasaran politik. Sasaran money politik. Tapi tadi soal saya menyambung Bang Kamal, memang politik itu tidak identik kan, emang kesannya kemarin kita ngobrol soal politik dengan siapa ya? Yang Mbak ini ya dari dosen dari Unrika ya. Itu politik itu tidak hanya ngomongin soal pilkada sebenarnya. Ya, sebenarnya bukan. Bukan hanya itu. Iya, dan kalau misalkan terkait dengan politik di pilkada ini ya memang masyarakat apalagi anak muda harus memilih. Ya. Karena sebagian nasib kita itu ditentukan oleh pemimpin kita nanti. Sebagian nasib kita loh ya. Iya, kalau udah apatis duluan, nah gimana nanti pemilihnya? Itu. Jadi pilihlah pemimpin menurut selera masing-masing. Lanjut lagi.
Ahmad Anas Mubarak Ashari, pernah berjuang bersama, sekarang satu meja beda gerbongnya. Salam sukses dan damai untuk semua. Woi, ini kayaknya Siapa ini? Kayaknya buat Mas Pur deh kayaknya. Begini, saya Mas Kamal, Pak Rudi itu pernah gerbong sama. Berawal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya Mas Kamal ini kalau boleh dibilang anak didik Pak Rudi lah. Tapi dalam konteks pilkada. Tapi kok Mbak Lelo sekarang? Bukan, karena bukan. Jadi kalau Mbak Lelo itu apa ya? Seolah-olah kan ya. Nah, kita punya gerbong partai masing-masing dan partai kita kebetulan yang kita usung untuk pilkada 2019 ini adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Antus Abdul Basit Has MPD. Gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaan beliau kan memang kita berkawan di luar. Nanti ngopi bareng di luar. Kemarin aja sama Mbak Dewi itu sama Mbak Dewi. Ya. Saya Mbak Dewi Mas Kamal itu seguru seilmu. Dilarang mengganggu. Oke, Mas, kita udah 1 jam lebih 6 menit. Terima kasih banyak. Tapi closing statement. Closing statement lah terkait dengan tema kita. Ya, ajaklah masyarakat Batam untuk memilih, mungkin dari Bang Kamal mewakili dari tim Pak Rudi, Pak Amsakar, nanti dilanjutkan sama ini. Yakin menang berapa persen? Oh ya, boleh. Itu dulu ya. Dari nomor 1 dulu lah. Nomor satu. Yang menang berapa persen? Kalau Pak Kamal itu 70% ya? Enggak. 70% itu pemilih. Tingkat partisipasi. Yakin menang berapa persen? Saat ini kan masih 1 bulan ya. Memang kami masih agak di bawah beliau. Langsung menang berapa persen? Nah, dari modal itulah kami waktu 1 bulan ini kami akan bisa menaikkan sekitar 7% ya. Kalau menang di atas 57, 56 lah. 57, 56. 57-56. Ya. Oke. 57-56. Dan itu realistis lah itu. Oke. Bang Kamal berapa persen? Sesuai hasil survei 81%. Gitu. Kayaknya Terus suaranya dari mana ini? menang aja harus 80. Kalau menang cuma 70, waduh, masa income cuma 70. Ya gitu kan. Iya. Tadi closing statement mungkin dari Bang Kamal dulu, Bang. Untuk bagaimana masyarakat biar aware, terus bahagia ikut pilkada ini dan nyoblos pemilih. Kepada masyarakat Batam yang sudah masuk dalam DPT, kami harapkan untuk berpartisipasi karena kita punya hak di pilkada 2020 ini untuk Kota Batam, tidak hanya untuk kita tetapi untuk Batam, untuk generasi penerus, untuk anak cucu kita. Jadi mohon gunakan hak pilihnya secara baik. Mari jangan golput, karena golput itu artinya tidak ikut berpartisipasi membangun Kota Batam. Yang slogan yang kita angkat memang dari dulu Batam Bandar Dunia Madani. Artinya ini bukan ecek-ecek. Kita harus mewujudkan Batam sebagai Batam yang berkelas internasional. Seperti itu. Yang kedua, bahwa jangan kita gadekan pilihan kita dengan dibeli. Itu tidak bagus, tidak baik. Dan saya juga kami yakin bahwa untuk di Kota Batam money politik itu ada tapi tidak punya pengaruh yang signifikan. Oke. Seperti itu. Oke. Menjawab tema ya, Bang Kamal. Terakhir, kami karena pertanyaan tadi banyak dari milenial, kalau ingin berpartisipasi bisa bergabung dengan kami. Milenial ramah Kota Batam, saya jamin Anda akan ramah dan tidak marah-marah lagi. Aman ya di Bawaslu ya. Ini ngajaknya ke ini. Bergabung ke grup kan. Bukan memilih ya. Bukan memilih. Apa-apa. Ya, Mas Pur lebih siap nih kayaknya dia tahu. Ya, lanjut Mas. Saya tadi lupa Pak Dr. Insinyur Haji Lukita Dinas 1 MA itu kirim salam sama para pemirsa Tribun karena beliau sedang di Jakarta. Saya dikasih amanah itu. Kalau terkait dengan closing statement, jika kemarin mencari pekerjaan susah, perekonomian susah, berusaha di PKL susah, ya saatnya berubahlah. Driver online susah. Ya saya pikir perlu perubahan itu. Yuk berubah. Dan tentu pilihan, kalau kemarin tidak datang karena pilihannya itu mungkin itu saja, tapi sekarang ini saja. Jadi ada hal yang baru yang menjawab
keluhan selama 4 tahun 5 tahun ini mungkin begitu. Dan bagi kawan-kawan ya jangan golput lah. Ya. Wong nggak susah kok. Ini menentukan masa depan kita selama 5 tahun. Money politik? Soal money politik? Money politik samalah, kita nggak akan mungkin melakukan itu dan tidak setuju dengan itu. Siapapun, dimanapun. Jangan pernah menerima. Iya, jangan pernah menerima. Masuk penjara nanti. Jadi jangan sampai kita jadi pemilih receh. Ya. Jangan receh-receh lah kita. Iya. Kita bukan kaleng-kaleng jelas. Ya, makasih Mas Pur, Bang Kamal. Siap. Siap. Jangan kapok ngobrol-ngobrol di tim podcast. Nanti kita tunggu pas 14 hari kita silakan bebas jualan. Kita berikan forum ini untuk 300 berapa follower kita Mas Agus? 325. Ya, follower 300 ini. Mungkin paling banyak ya. Nah, kemarin yang sesi kemarin sekali live gini itu sudah 32 begitu selesai. Oh, oke. Ini 32. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Narasumber enggak ada ya. Jangan lupa saksikan obrolan kita ini terus di YouTube Tribun Batam Podcast ya. Nanti akan ada videonya. Kemudian untuk kalau mendengarkan audionya sudah nanti akan kita posting di Spotify dan Anchor. Ya, dan obrolan kita mungkin akan kita tayangkan di media harian Tribun Batam. Ya, mungkin lusa ya. Mungkin lusa atau Senin ya. Kita akan kita lebih dalam ya obrolan kita ini. Jadi nanti teman-teman yang tadi ketinggalan masih bisa dapat informasi apa yang tadi kita obrolin. Dan videonya masih tersimpan di Facebook. Ya, artinya masih bisa Tribuners masih bisa melihat apa yang kita sampaikan tadi di video Facebook Tribun Batam. Oke. Nah, nanti besok Senin atau enggak besok jadi ya, kita akan ngobrol juga dengan Ibu Rahma, Wali Kota Tanjung Pinang ya di podcast ya. Kita tunggu kalau enggak besok pagi atau Senin ya. Ya. Oke, gitu dulu teman-teman Tribuners, sampai ketemu lagi. Salam. Bye-bye Tribuners. Tepuk tangan Mas Pur. Asik-asik ini.